Sewaktu Umar bin Khattab mau membuka kota Mesir, Amr bin As belum bisa membukanya, pasukan masih tertahan di luar. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya lihat kalian ini terlambat, terlalu lama dalam membuka kota Mesir. Maka saya kirim kepada kalian 4.000 pasukan bantuan. 4.000 pasukan bantuan. Kata Umar radhiyallahu anhu, inni qad amdantuka bi arba'ati alaf, dengan 4.000 pasukan, ala kulli alfi rajulin minhum. Tapi yang dikirim ini cuma 4 orang. Tapi 1 orang sahabat ini kualitas 1.000 orang. Siapa 4 orang itu? Az-Zubair bin Awam. Jadi 1 Az-Zubair bin Awam, ini banyak telur ya. Antum mau 1 telur emas dikasih dengan 1.000 telur biasa, mana antum pilih? Antum pilih telur biasa, hebat antum. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitasnya Az-Zubair bin Awam adalah kualitas 1.000 orang. Ini orang pertama. Orang yang kedua yang dikirim oleh Umar bin Khattab yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. 1 kualitas Al-Miqdad bin Al-Aswad ini kualitasnya adalah kualitas 1.000 orang. Orang yang ketiga adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin As-Samit adalah kualitas 1.000 orang. Dan orang yang keempat adalah Maslamah bin Makhlad. 4 orang tapi kualitasnya sama dengan 4.000 orang. Ini sahabat yang dikirim ke Mesir untuk membuka kota Mesir. Dan setelah itu pada hari Jumat terjadi peperangan, umat Islam memenangkan pertempuran. Lalu kemudian contoh yang lain, para ulama menyebutkan Kharijah bin Huzafah, itu kualitasnya juga kualitas 1.000 orang. Saya sebutkan nama-nama ini, mungkin nama yang tidak pernah kita dengar. Nama yang lain misalnya Tolha bin Khuwailid Al-Asadi, kualitasnya adalah kualitas 1.000 penunggang kuda. Jadi kalau ada 1.000 penunggang kuda, cuma dia satu sendiri yang lawan, itu sudah habis semua itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum Umar bin Khattab ada satu lagi, yaitu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang sahabat Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' ini, la sautul Qa'qa' fil ma'rakati khairum min alfi rajulin. Suaranya Al-Qa'qa' ini kalau ikut perang dan dia teriak Allahu Akbar, suaranya ini lebih bagus daripada 1.000 orang laki-laki. Bukan 1.000 anak-anak, 1.000 perempuan, 1.000 laki-laki. Itu belum ayunan pedangnya, baru teriakannya Al-Qa'qa', 1.000 orang kafir sudah ketakutan dengarkan suaranya. Kualitasnya itu. Daripada ini ada 1.000 orang bawa pedang, orang kafir itu belum tentu takut. Tapi Al-Qa'qa' ada di situ teriak, takut sudah 1.000 orang itu. Itulah kualitas 1.000 orang. Coba kita lihat kualitasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau wuzina imanu Abi Bakar." Kalau seandainya ditimbang itu imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu bi imani ahli al-ardi, dengan keimannya seluruh penduduk bumi, la rajaha bihim, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau cerita ya kita lebih banyak ngomong. Kalau pembualan kita mungkin lebih banyak pembualan. Tapi kalau bicara keimanan, kualitas imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu masih lebih berat dibandingkan dengan keimanan yang ditimbang seluruh penduduk bumi. Ini pengakuan dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk kaum wanitanya, kata Imam Az-Zahabi, ini untuk kualitas wanita para sahabat waktu itu. Kata Imam Az-Zahabi, afqahu nisa'il umma 'alal itlaq. Aisyah radhiyallahu anha wanita yang paling pintar secara mutlak. Jadi kalau semua wanita dikumpulkan untuk mendebat Aisyah radhiyallahu anha, masih lebih pintar Aisyah radhiyallahu anha, masih lebih faqih, masih lebih ahli fikih dibandingkan dengan semua wanita yang ada. Itulah kualitas para sahabat waktu itu. Kalau kita dikenal sekarang ada namanya kualitas sifar, kualitas 0. Jadi ketika para sahabat menyebutkan apakah karena waktu itu kita sedikit, wa min qillati nahnu yauma izin, karena apa? Karena kita sedikit. Ini juga sebuah isyarat bahwasannya sedikit itu juga kadang tidak bagus. Jadi jangan cuma selalu bangga, tidak apa-apa pengajiannya sedikit, yang penting berkualitas. Ini sudah sedikit belum tentu berkualitas. Walaupun berkualitas tapi kalau sedikit itu juga tidak maksimal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jumlah itu penting. Wazkuru iz antum qalilun wazkuru iz antum qalil wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Ingatlah dulu ketika kalian sedikit, Allah kasih banyak kalian. Wazkuru iz kuntum qalilun, ingatlah ketika kalian dulu itu sedikit. Mustad'afuna fil ard, kalian itu tertindas di atas muka bumi. Takhafuna yatakhattafakumun nas, dan kalian takut kalau kalian kemudian dimangsa oleh manusia. Wajarlah sahabat bertanya, karena dulu kita sedikit, kita jadi bulan-bulanan. Tapi setelah itu Allah mengubah nikmat, sahabat menjadi banyak. Iza jaa nasrullahi wal fath, salah satu tanda kemenangan itu adalah pertambahan jumlah. Datang pertolongan Allah, lalu kemudian kota Makkah dibuka,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Jadi kita bangga kalau kita banyak, kita senang kalau kita banyak, dengan syarat berkualitas. Namun sebaliknya yang terjadi adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan kalian pada hari itu kalian jumlah kalian banyak. Ini orang kaum muslimin yang salat di Rusia. Ingat, padahal Rusia itu negara komunis. Bal antum yauma idzin katsirun. Kalian waktu itu jumlahnya sangat banyak. Ini di Pakistan. Bal antum yauma idzin katsirun. Ini di Indonesia, jumlah kalian banyak. Bal antum yauma idzin katsirun, jumlah kalian banyak. Ini dari seluruh dunia kumpul. Itu pun sudah dibatasi. Kalau sudah dibatasi tambah banyak lagi. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Tapi kualitas kalian yang banyak itu adalah kualitas buih. Kualitas buih. Kalau tadi kualitas para sahabat ya, satu orang senilai setara dengan 1000 orang. Sekarang berapa kualitas kita ini? Yang banyak. Nabi SAW cuma menyebutkan sama dengan buih. Apa itu buih? Riak-riak. Nanti kan muncul setelah terjadi gerakan. Kalau ombaknya tenang, ya di sebelah sini kan ujungnya sana itu. Ketika ombak tenang, tidak ada buih. Tapi kalau sudah terjadi gelombang, riak, maka ramai. Biasanya kita itu begitu, cuma selalu ikut rame, senang rame-rame, tapi tidak punya kualitas. Kalau ada pengajian akbar dengan pemateri luar biasa, ramai luar biasa. Begitu disuruh ngaji, hancur ngajinya. Kita kadang kumpulnya banyak, kumpul rame-rame, tapi setiap orang disuruh untuk coba berdakwah, setiap mencoba untuk melakukan sedikit perubahan pada umat. Kita ini jumlahnya banyak, kumpul kalau ada acara tertentu rame-rame, tapi kalau disuruh serius ikut tahfiz supaya jelas hafalannya. Sepi. Itulah kualitas kita, kualitas buih. Apa itu buih? Buih itu ringan. Bagaimanapun kencangnya angin itu cuma atas-atasnya aja yang bisa dia gerakkan, itu ombak, tapi dasarnya dia tidak sanggup dia gerakkan. Apatah lagi buih itu berhamburan kalau sudah kena angin. Begitulah yang disebut kondisi umat Islam pada hari ini. Kita kalau kita ada di situ, ringan, tidak punya kualitas. Mentalnya mental kerupuk, kan kerupuk itu kan ringan kan? Baru sedikit, ayo ini ada kegiatan bermalam, nyamuk. Sudah dipikir itu nyamuk, lapar, aduh kasur tidak ada. Padahal ya cuma yang ini begitu saja sudah kau, surat lain 1 juz lagi, mati kita. Besoknya pulang nangis, kamu sudah saya datang pengajian. Ini ada lagi sini, ikut lagi sini, terombang ambing, tidak jelas, tidak tahu yang mana dia harus ikuti, tidak punya pendirian. Itulah namanya buih. Dari 1000 orang ini, untung kalau ada 2-3 orang. Kita mau bikin tadribu duat, kita cuma cari 5 orang yang mau standby, mau belajar. Itu pun cuma 4 jam sehari. Dari sekian orang, tidak tahu, hilangan orang semua tiba-tiba. Ya seperti itu. Jadi akhirnya kita ini adalah umat yang tidak diperhitungkan. Buih itu tidak ada orang mau pergi menimba air, kita timba buihnya saja. Tidak ada kan? Tidak ada itu orang minum kopi, saya cuma pesan buihnya pak, isinya saya tidak minum. Ya saya cuma minum buih-buihnya, serup-serup sedikit. Tidak ada itu orang begitu. Tidak ada itu juga cuci baju, cuma diambil buihnya itu rinso, deterjen baru cuci baju. Tidak kan? Jadi buih itu tidak diperhitungkan. Begitulah nasib kaum muslimin. Kalian banyak tapi jumlah yang banyak ini tidak diperhitungkan, tidak takut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat ini gambar buih. Lihat ini sudah gambar buihnya, buih yang kecil-kecil ini. Di belakangnya ini adalah wilayah mereka yang dibakar oleh tentara Myanmar. Antum fokus ke buih ya? Ya ini buihnya ini. Saya tidak tahu gambar apa ini. Ya sudah sampai di Bangladesh. Wala yanza'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencabut dari dada musuh rasa takut kepada kalian. Dulu tadi dalam perang Yarmuk, saya tadi sebutkan di awal kita ceramah, dalam perang Yarmuk, orang musyrik, orang Romawi sudah menyusun pasukannya dan orang Islam sudah menyusun pasukannya. Kalau tidak salah itu mungkin antara sekitar 5-7 hari mereka cuma berhadapan-hadapan. Kaum muslimin agak ragu maju karena jumlahnya memang sedikit. Wajarlah. Orang Romawi, tentara Romawi dan sudah pengalaman berperang ya, karena mereka adalah negara penakluk. Jumlahnya sangat banyak. Tapi orang Romawi juga berpikir, ini yang sedikit tapi tidak ada ceritanya kalah. Begitu takut mereka. Akhirnya kata Khalid bin Walid, kalau begini tidak perang kita ini. Maka Khalid bin Walid kemudian memacu kudanya sampai di baris pertamanya itu. Pasukan Romawi ditangkap 1 orang, baru dibawa kembali ke depan pasukan kaum muslimin, baru disembelih. Setelah disembelih kata beliau, ayo lakukan hal yang sama. Berangkat semua kaum muslimin. Dalam perang Qadisiyah, perang penaklukan, bukan Qadisiyah, dalam perang Zatus Salasil, perang salah satu perang yang menentukan, yang di situ kalahnya Romawi, Persia. Saking takutnya itu orang Persia jangan sampai melarikan diri, maka satu prajurit dengan prajurit yang lainnya itu diikat dengan rantai kakinya. Tapi justru gampanglah dibunuhi sama kaum muslimin. Kan kalau lari satu kan jatuh semua sudah. Iya, gampanglah mereka ditawan. Saking takutnya mereka berhadapan dengan umat Islam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birrubi masirata syahrin." Dulu sebelum Nabi pergi berangkat berperang, sebelum punya rencana, sebelum baru direncanakan ya, baru terbetik niatnya untuk pergi menyerang ini, di sana sudah ketakutan duluan 1 bulan sebelumnya. Allah sudah kirim rasa takut kepada orang kafir sebulan sebelumnya. Sampai orang kafir mengatakan ini umat Islam dikit-dikit datang, dikit-dikit diambil wilayah kita. Kita menyingkir ke sini, diambil lagi di sini. Ya begitulah dulu umat Islam. Takut orang kafir menghadapi umat Islam. Adapun bahkan sebelum itu Raja Romawi, dia sempat bertanya kepada Abu Sufyan, siapa itu? Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Dia bertanya, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan setelah dijelaskan, kata Abu Sufyan, kata Raja Romawi waktu itu Heraklius, dia mengatakan, kalau itu benar yang kamu katakan, maka itu akan menguasai wilayah saya di bawah kedua telapak kaki saya ini. Jadi belum, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berhadapan dengan orang musyrik Makkah, belum menaklukkan kota Makkah, tapi sudah ketakutan orang Romawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam perang Tabuk tadi kita contohkan ya, dalam perang Tabuk contohnya misalnya, tidak ada satu orang musyrik yang berani muncul, tidak ada pasukan Romawi yang berani muncul menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sewaktu Andalusia lagi jaya-jayanya, maka orang-orang Eropa dari Prancis misalnya atau dari yang lainnya mengirim mata-mata menyelidiki berapa kekuatan umat Islam di Andalus. Begitu intelijennya masuk ke Andalus, bertemu seorang anak kecil menangis. Lalu dia tanya anak kecil itu, kenapa kamu nangis? Kata anak kecilnya, saya tadi ada ketapel dia pegang, dia tembak seekor burung di atas ranting pohon, tidak kena. Itu bikin saya menangis. Kata ini intelnya orang kafir, yang mengatakan, apa susahnya? Kamu ambil lagi kerikil, tembak lagi. Kata anak kecil, bukan itu masalahnya. Ya, masalahnya adalah kalau saja seekor burung saya tembak ini tidak kena, bagaimana saya bisa memanah orang kafir dalam perang? Intelnya pulang, lapor ke rajanya, dosa dulu diserang. Anak kecilnya aja begitu. Lalu kemudian tidak lama, beberapa tahun kemudian diutus lagi intel yang lain, tanya gimana kabarnya. Apa yang terjadi? Orang dewasa menangis. Ditanya, kenapa menangis? Oh, ternyata dia baru kehilangan uang atau kehilangan kekasih. Maka pulang intelnya serang. Orang dewasanya aja begitu, ya tidak ada sudah kualitasnya. Jadi dulu orang kafir, begitulah rasa takut mereka kepada kaum muslimin. Musuh tidak punya rasa takut, mereka seenaknya membantai kaum muslimin.